Pemirsa, kita lanjutkan diskusi Indonesia Lawyers Club. Kita sudah mendengarkan dari keluarganya Pak Ruben, pengacaranya, bahkan dari Kontras. Tapi ada prinsip hukum yang mengatakan audi alteram partem. Kita harus dengarkan sebuah pihak agar jelas duduk persoalannya. Sekarang saya mau ke Polda Sulawesi Selatan Barat. Mungkin saya harus mulai dengan penyidiknya dulu. Tadi Bapak udah dengar cerita dari pihak keluarga. Langsung aja Pak. Pak apa namanya? Stefanus. Ya. Bapak udah dengarkan cerita dari pihak keluarga. Bapak waktu itu berdinas di Polres atau Tanah Toraja. Polres apa Pak? Tanah Toraja. Tanah Toraja. Ya. Bapak asli sana? Saya orang Toraja. Orang Toraja. Ya. Bagaimana cerita ya Bapak penyidikan itu dengan kasus ini? Kalau penyidikan dulu Pak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau tadi dikatakan penyiksaan tidak ada. Saya belum sampai ke sana Pak. Yang saya ingin tahu. Yang mana? Awalnya Bapak dengar apa dan kemudian Bapak melakukan olah TKP-nya seperti apa? Ya. Pada tanggal 27 ada yang melapor bahwa keluarganya diculik. 27 Desember 2005. Ya. Nah, setelah ada laporan kita terima, kita melakukan penyelidikan. Ya. Nah, besoknya tanggal 28 diketemukan mayat daripada Andreas Panding. Ya. 28 sore. Ya. 29 pagi ditemukan lagi mayat dari Martina Lawiran, istrinya Andreas. Nah, dengan ditemukannya dua mayat, kita lebih mengintensifkan penyelidikan. Akhirnya kita mengarah ke satu nama, Agustinus Sambo. Awalnya ngarahnya ke satu nama. Agustinus Sambo. Kenapa mengarah ke dia? Ada keterangan dari anak korban bahwa itu yang datang di rumahnya menjemput ibunya. Menjemput ibunya. Agustinus. Apa datang sendiri atau ada orang lain? Sendiri dia datang. Sendiri. Terus? Nah, setelah kita teliti penyelidikan di mana Agus, kita temukan data terakhir bahwa Agus sudah tiba di Jayapura, di Wamena. Ya. Nah, dengan adanya informasi yang akurat bahwa dia sudah ada di sana, Polres Tanah Toraja melakukan koordinasi dengan Polres setempat di Jayapura. Ditangkaplah Agus di sana. Ya. Sesudah itu tim dari Tanah Toraja 2 orang diutus ke sana untuk menjemput Agus. Tanggal 4 atau tanggal 5 Agus tiba di Polres Tanah Toraja. Terus? 5 Januari Pak 5 Januari 2006 ya. Tiba di Toraja. Dilakukanlah pemeriksaan terhadap Agus. Dari sana, setelah dilakukan pemeriksaan muncul nama Petrus Takdan. Baik, terusin Pak. Petrus Takdan alias Tato. Setelah Petrus Takdan alias Tato itu ditangkap, diperiksa, lebih berkembang lagi ke nama-nama yang lain. Saya sudah lupa urutannya itu Pak, 8 tahun yang lalu itu. Mana yang dulu kita tangkap, apakah Juni atau Julianus Maraya? Ya. Kemudian menyusul Martinus, kemudian baru terus ke atas lah sampai ke Ruben.
sampai ke Ruben, sampai kepada Budi. Kenapa akhirnya Ruben dan anaknya yang dianggap sebagai otak dari kejahatan ini? Kalau yang dianggap sebagai otak bukan anaknya Ruben, tapi Ruben sendiri. Ruben sendiri. Kenapa Ruben dianggap sebagai otak? Begini Pak, tanggal 19 Desember, sesuai dengan kesaksian dari Agus dan Petrus, tanggal 19 Desember dan 21 Desember, mereka bertemu dengan Ruben dan disuruh untuk membunuh. Nah, tanggal 21 itu dikasihlah uang panjar Agus. Berapa? 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000. Dan dijanji bahwa kalau kau berhasil membunuh target itu semua, akan dikasih 2 juta per orang. Berapa orang yang disuruh itu? Seluruhnya ada 4, 5, 6. 6. Baik, terus. Ya. Nah, kemudian untuk Ruben dikuatkan dengan keterangan ada satu orang namanya Edi Rumimpar. Edi Rumimpar tanggal 23 itu ketemu dengan Andarias Pandin dan Ruben di Makale. Di Makale. Sementara bercerita antara Edi Rumimpar itu dengan Andarias, datang Ruben. Ruben bertanya kepada Andarias, apa jadi kau beli cengkeh? Apa jadi kau beli cengkeh? Dia bilang jadi. Apa maksudnya? Cengkeh kan ceritanya, saya maju ke depan sedikit Pak, bahwa Andarias Pandin itu adalah pekerjaannya jual beli hasil bumi termasuk cengkeh. Jadi? Cengkeh. Ya, cengkeh. Cengkeh. Jadi ditanya, apa jadi kau beli cengkeh itu? Dia bilang jadi. Kenapa kau belum pergi? Dia bilang, ada anak-anak yang saya tunggu untuk menemani saya. Ruben desak, kau pergi saja, sudah banyak anak-anak di atas yang tunggu kau itu. Mereka sudah duluan. Tetapi Andarias menjawab bahwa apa betul cengkehnya ada. Nah, di sana Ruben mengatakan, biar berapa banyak kau beli, kau mau beli. Dia jawab lagi bahwa itu 600 kilo kan berat. Saya butuh anak-anak yang mengangkat nantinya. Tapi dijawab lagi bahwa di sana, Pak, sudah banyak yang tunggu kau di sana. Tidak lama kemudian muncullah anak yang ditunggu. Ternyata orang yang ditunggu itu adalah Agustinus Sambo. Mereka, Agustinus Sambo dan Andarias Pandin, berangkat menuju ke Gektengan, kebun cengkeh itu, untuk beli cengkeh. Andarias Pandin yang menjalankan motor, Agus dibonceng. Setelah tiba di sana, di Gektengan pasar itu, motor diparkir, mereka berjalan masuk kebun. Kebun waktu itu Pak, kebun itu sudah hampir jadi hutan. Rumput-rumput sudah tinggi, sudah tidak terawat kebunnya itu. Nah, setelah berjalan kira-kira 300 atau 400 meter dari rumah penduduk, sudah sepi. Agus tikam dari belakang. Agus tikam dari belakang si Andarias. Andarias sempat balik, dia pukul pakai helm. Dipukul pakai helm kepalanya. Tapi bukan helm standar Pak, helm yang dulu helm biasa itu. Bukan kepalanya Agus yang luka, tapi helmnya yang pecah. Andariasnya lari nih,
minta tolong, tapi karena tidak ada rumah jauh, penduduk jauh, tidak ada yang dengar, malah dia jatuh, terlilit rumput dia punya kaki. Setelah jatuh, datanglah beramai-ramai yang lain. Markus, Petrus, Julianus Maraya, Juni, bersama-sama dengan Agus, menganiaya dan membunuh sesaat setelah dia jatuh. Ada yang tikam betisnya, ada yang tikam paha, ada yang Agus tikam mukanya, Agus yang gorok lehernya menggunakan parang yang diterima dari Markus. Itu. Setelah korban tidak bernyawa, yang lain meninggalkan korban, tinggal Agus dengan Tato kalau saya tidak salah, Petrus Tadan dengan alias Tato kalau saya tidak salah. Agus dia geledah, dia dapat uang 3.500.000 di sakunya. Uang itu tadinya untuk pakai beli cengkeh, diambillah Agus, dan cincin kawinnya diambil oleh Agus. Setelah selesai itu, mayat itu ditutup dengan daun nanas. Kemudian mereka tinggalkan tempat menjauh dari situ, tapi tetap dalam lokasi kebun. Agus disuruh lagi oleh Markus kalau saya tidak salah untuk cepat-cepat jemput Martina, istrinya. Untuk itu Agus sendiri keluar menggunakan sepeda motor yang milik korban ke rumahnya Andreas. Ambil istrinya. Sampai di sana dikasih tahu, kau pergi lihat suamimu di sana sakit, pingsan dia. Karena istri begitu barangkali sayang suaminya, langsung pakaian, langsung pergi. Karena hari sudah gelap, Pak. Setelah sampai di tempat parkir motor di dekat-dekat pasar itu, dia beli senter. Nah, senter ini yang kemudian Agus yang pegang. Agus jalan di belakang, ibu ini jalan di depan. Setelah berjalan jauh masuk ke dalam kebun yang sudah jadi hutan itu, pohon cengkeh, rumputnya sudah lebih tinggi dari kita. Suatu waktu Agus goyang-goyangkan senter, kode kepada teman-temannya bahwa dia sudah datang. Nah, ibu itu sempat menoleh ke belakang. Dia lihat Agus cabut pisau. Dia jadi takut. Dia bilang, barangkali kau mau bunuh saya. Dia tanya Agus, barangkali kau mau bunuh saya. Dia bilang, Agus menjawab, iya. Luar biasa ya, Pak. Dia jawab, iya. Ibu ini karena takutnya dia bilang, jangan kau bunuh saya, lebih baik kau perkosa saya. Akhirnya ada di antara teman-temannya Agus itu, ada yang pegang tangannya, ada yang pegang kakinya. Dibaringkanlah dia di situ, kemudian secara bergantian diperkosa. Dimulai dari Agus, kemudian Markus, terakhir Tato kalau saya tidak salah, Petrus Tadan alias Tato yang terakhir. Setelah mati, setelah selesai diperkosa oleh Agus, digorok lehernya, kemaluannya ditusuk pakai parang, kemudian diiris ke atas. Kemudian Markus menginjak-injak kemaluannya bergantian dengan Agus. Sesudah itu secara bersama-sama mereka, ada yang pegang kaki, pegang tangan korban, dibuang ke jurang yang dalamnya kurang lebih 3 meter. Oh ya, sebelum dibuang diambil cincinnya dulu dengan uang 300.000 kalau saya tidak salah ingat. Diambil, Agus yang ambil. Nah, sesudah itu Pak, mereka kembali ke kota. Agus
Agus berboncengan dengan Markus dengan Petrus. Yang lain pulang ke rumahnya. Bertiga ini, Agus bermalam pulang ke kota dan bermalam menginap di rumahnya korban, di rumahnya Andreas. Sementara yang dua, Markus dengan Petrus menginap di rumah tongkonan yang disebut-sebut tadi, rumah tongkonan. Rumah tongkonan itu Pak, di Toraja itu, rumah tongkonan sering dibangun, maaf kalau salah, tolong dikoreksi ya. Sering dibangun sebagai pendamping rumah tongkonan itu rumah biasa, rumah permanen yang seperti kebanyakan itu. Nah, di situ tinggal Andreas, di situ datang Agus bermalam pada malam itu. Sementara yang dua orang tinggal di rumah tongkonan. Jarak rumah itu, rumah tongkonan, rumah adat Pak, itu dengan rumah yang tempat yang Andreas itu, kalau saya tidak salah ingat sekitar 30 meter barangkali jaraknya. Sekitar 30 meter. Jadi malam itu Agus bermalam di rumahnya korban itu bersama-sama dengan anaknya korban. Berapa orang ada korban? 2. Singkat cerita setelah malam hari sekitar jam 3 atau jam berapa, Markus dan Petrus itu datang ketuk pintu. Agus membuka pintu. Dibongkarlah lemari. Dari lemari Markus mendapatkan uang 10 juta. Uang ini dalam pemeriksaan itu dibagi 2. 4 juta dikasih Petrus, yang 6 juta dipegang Markus. Nah, singkat cerita Pak, setelah pagi mereka minum kopi, Agus minum kopi. Oleh Agus diberitahu kepada Israel, anak bungsunya korban, saya mau antar ke Sa'dan. Ada kampung di sekarang Toraja Utara itu Pak, namanya Sa'dan. Jadi ada neneknya di sana, dia bilang mau diantar ke sana. Itu disetujui oleh Israel dan kakaknya Israel disetujui. Jadi Agus meninggalkan rumah korban itu berboncengan dengan anak kecil itu Israel, sekitar 8 tahun umurnya. Keluar sekitar 1 kilo dari rumah itu, di sana ada rumah makan idaman. Kira-kira 100 meter di belakang Polres itu Pak. Kalau tarik garis lurus, kira-kira di situ ada rumah makan idaman itu. Di situ menunggu Markus dan Petrus. Ya, di situ menunggu Markus dan Petrus. Di tempat itu katanya, Markus sampaikan kepada Agus bahwa kau bunuh itu. Kalau kau tidak bunuh, kau yang saya bunuh. Agus bilang iya. Tetapi ujung-ujungnya Markus juga naik di boncengan. Jadilah satu motor itu 3 orang. Agus yang setir, Israel di tengah, Markus di belakang. Jalan menuju arah Rantepao, yang pada akhirnya tiba di suatu daerah di pegunungan, kalau setempat dinamakan Kaleakan, yang umum dikenal orang bahwa itu adalah Kaleakan. Setelah tiba di situ di tepi jurang, mereka duduk-duduk. Israel namanya anaknya yang almarhum itu duduk di situ. Barangkali situasi aman dilihat oleh Agus, dia pukul dari belakang. Dia pukul kepalanya pakai tangan, jatuh, datang Markus, injak lehernya dengan mukanya. Umur berapa itu? 8 tahun. Sekitar 8 tahun. Dia injak lehernya, dia injak perutnya, berdarah mulut, hidung. Sesudah itu tidak bergerak lagi, dibuanglah ke jurang Pak. Dilempar ke jurang. Nanti kami tahu bahwa di sana ditempati bunuh Israel itu setelah Agus tiba di Toraja dari Irian. Jadi satu Polres itu melakukan pencarian tetapi belum berhasil.
Nanti tanggal, saya lupa tanggal berapa, ada laporan dari pos, karena di situ kira-kira 1 kilo atau 2 kilo ada pos polisi di situ. Kejadiannya, penemuannya itu ada mobil dari arah Palopo mau ke Toraja, lewat, ban serepnya itu jatuh, masuk jurang, ban serep itu terguling masuk jurang. Sopirnya berhenti, kernetnya disuruh pergi ambil itu ban. Setelah dia sampai di situ tempat ban berhenti, kornet itu mengangkat ban, dia lihat mayat anak-anak. Kembali baru ketahuan. Baik Pak, saya sudah dengar. Bapak tahu cerita ini semua dari satu orang Agustinus atau dari banyak terdakwa? Dari para terdakwa. Semua banyak terdakwa yang lain? Kecuali Ruben, karena Ruben kan menyangkal Pak dengan Markus. Ruben dengan Markus menyangkal dengan anaknya? Iya. Dari mana Bapak berkesimpulan Ruben yang witlocker atau intelektual dadar? Ya. Dari keterangannya Agustinus dan keterangannya Petrus, ditambah tadi keterangannya Edi Rumimpar itu, ditambah ada beberapa keterangan saksi-saksi yang lain. Jadi Bapak yakin bahwa Ruben lah otaknya? Iya. Bukan karena Bapak menyiksa para tersangka? Bukan, sama sekali tidak disiksa. Benar Bapak gak pernah nyiksa tersangka itu? Tidak pernah. Dia ngaku jujur aja sih Agustinus. Kalau Ruben nggak ngaku Pak. Bukan Agus. Langsung cerita gitu aja, gak diinjak kakinya dulu. Enggak. Kita istirahat sejenak.